Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus memanggil para murid. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 3 ayat 13 dan 14. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutus memberitakan Injil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Markus bab 3 diawali kasih Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ada kisah Yesus menyembuhkan banyak orang. Setelah itu dilanjutkan kisah Yesus yang memanggil para rasul. Sebab tugas Yesus mewartakan kerajaan Allah tidaklah mudah. Untuk itulah Yesus memanggil orang-orang tertentu guna dididik menjadi murid Yesus. Orang-orang yang dipanggil Yesus adalah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Tobas, Yakobus, anak Alfius, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jumlah para murid yang dipilih Yesus adalah 12 orang. Angka 12 tentu mempunyai makna. Angka 12 bisa kita katakan dengan 12 suku-suku di Israel. Namun, para murid tidak hanya dipanggil begitu saja. Para murid diperlengkapi dengan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat sebagai tanda kerajaan Allah telah hadir. Kehadiran kerajaan Allah memberi bukti bahwa setan takluk pada kuasa Allah. Saudara-saudari terkasih, ada hal yang menarik dari pilihan Yesus terhadap para murid yang berjumlah 12 orang. Pertama, Yesus
tidak memanggil orang-orang pintar dan berpengetahuan luas seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus justru memilih orang-orang biasa yang selama ini kurang diperhatikan dan dihargai. Kedua, sebagian besar dari para murid Yesus adalah para nelayan. Para nelayan pasti sudah biasa menghadapi ganasnya ombak, risiko tenggelam sampai kematian. Namun, Yesus malahan berkenan memanggil orang-orang yang berjiwa pemberani dan siap mati demi kerajaan Allah. Yesus tidak memanggil orang-orang yang kuat dan hebat menurut pandangan dunia, tetapi orang-orang yang tidak berpikir panjang dan suka menunda pekerjaan. Yesus memanggil orang-orang yang siap untuk bekerja keras, sekaligus mau dipimpin oleh Allah. Sebab jika Yesus memanggil orang-orang besar dan terhormat, bisa jadi mereka tidak tunduk dan tidak mau dipimpin Yesus. Saudara-saudari terkasih, kita umat Kristen dan Katolik dipanggil oleh Allah melalui Yesus, putranya. Panggilan kita memang berbeda dengan para murid Yesus. Panggilan para murid Yesus adalah sebuah panggilan khusus. Mereka sama dengan panggilan para uskup, para imam, biarawan-biarawati yang secara khusus mengabdikan seluruh kehidupan mereka hanya untuk kerajaan Allah dan keselamatan manusia. Mereka tidak lagi bekerja untuk mencari uang. Yang mencari pekerjaan utama mereka adalah mewartakan kerajaan Allah. Sementara kita yang berada di luar panggilan khusus adalah panggilan umum. Kita dipanggil bukan pertama-tama mewartakan kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk menjadi rekan kerja Yesus sesuai dengan bidang pekerjaan dan tugas kita. Orang yang bekerja sebagai petani dipanggil Allah untuk mengelola dan menjaga tanah. Tanah tidak hanya dilihat sebagai tempat untuk menanam dan menumbuhkan padi, jagung, dan tanaman lain. Namun, tanah juga menciptakan banyak keajaiban. Dari dalam tanah bisa muncul banyak tumbuhan yang secara langsung atau tidak langsung mengarahkan kita kepada Allah yang maha ajaib. Saudara-saudari terkasih, Allah memanggil semua orang tanpa membeda-bedakan suku, bahasa, bangsa, warna kulit, pendidikan, dan jenis kelamin. Allah memanggil kaum ibu untuk menjadi rekan kerja Yesus dalam mendidik dan membesarkan anak mereka. Maka pekerjaan seorang ibu dalam mendidik dan membesarkan anak tidak beda dengan tugas seorang dokter dan menyembuhkan sakit dan penyakit. Demikian pula tugas mendidik dan membesarkan anak sama dengan tugas seorang pastor yang mewartakan kerajaan Allah, berkhotbah dan memimpin perayaan Ekaristi. Sebab lewat mulut dan kata-kata seorang ibu, Allah bisa berbicara kepada anak-anaknya.
Sama halnya dengan tugas bapak-bapak yang bekerja siang dan malam untuk menafkahi keluarganya. Dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Allah memanggil bapak-bapak untuk menjadi rekan Yesus. Melalui bapak-bapak, Allah menurunkan rezeki pada setiap keluarga. Sementara para dokter dipanggil untuk menjadi rekan kerja Allah dalam menyalurkan kuasa kesembuhan. Allah juga memanggil para pelayan untuk mengelola lautan dan segala isinya dengan baik. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah menyadari bahwa kita semua dipanggil sesuai dengan tugas kita untuk menjadi rekan kerja Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dahulu Engkau memanggil para rasul, dan kini Engkau memanggil kami, umat-Mu, untuk menjadi rekan kerja-Mu sesuai dengan tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, supaya kami peka dan terdorong untuk mengikuti panggilan-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.